warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Andri Sumanti, guru bahasa Indonesia. Pak Andri di sini akan melanjutkan pembahasan di bagian 1. Ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3. Yang pertama, objektif. Objektif artinya keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat orang lain atau pandangan pribadi. Yang kedua, berupa fakta. Artinya tidak diragukan kebenarannya atau sesuatu yang sudah pasti. Yang ketiga adalah lengkap. Nah, ciri yang ketiga ini sangat penting karena agar laporan percobaan kita tidak diragukan oleh si pembaca. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama, judul. Jelas dalam laporan atau sebuah karya tulis ilmiah harus mempunyai judul agar memudahkan si pembaca. Yang kedua, tujuan. Tujuan di sini memberikan gambaran sebuah teks laporan percobaan kita. Alat dan bahan. Alat dan bahan di sini berguna untuk melakukan atau mencari data yang kita inginkan. Langkah-langkah di sini memberikan alur ketika kita melakukan percobaan atau eksperimen. Yang kelima, hasil. Setelah kita melakukan percobaan, pasti kita mendapatkan hasil. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah predikatnya berupa kata kerja yang berawalan men dan ber. Contohnya, menendang dari kata dasar tendang, mendapat imbuhan men. Bermain dari kata dasar main, mendapat imbuhan ber. Namun ada kata dasar yang tidak mendapatkan imbuhan, tetapi bisa dikatakan predikat yang melakukan pekerjaan. Contohnya, makan dan minum. Makan dan minum ini tanpa imbuhan men dan ber sudah bisa dikatakan kata kerja. Selanjutnya, kata tugas. Jenis kata tugas yang digunakan ada 2, yaitu preposisi atau kata depan. Adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur frase. Preposisional, kata depan terletak di bagian awal frase dan unsur yang mengikutinya berupa kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nanti saya berikan gambaran kata benda itu apa, kata sifat itu apa, kata kerja itu apa. Dulu kata tugas. Preposisi dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan gabungan. Contoh preposisi tunggal: di, ke, dari, oleh, dengan, pada, bagi, buat, untuk, guna. Contoh preposisi gabungan: daripada, kepada, oleh, karena. Jika kalian mengetahui atau menjumpai preposisi tunggal, penulisannya harus dipisah karena sering salah jika kalian menulis di kata depan dan di tambahan. Kalau di rumah berarti di bisa. Kalau dimakan berarti di gabung karena melakukan pekerjaan, yaitu kata kerja pasif dimakan. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu ini merupakan kosakata yang berkaitan dengan topik
bahasan teks tersebut. Contoh, kosakata bidang ilmu dalam percobaan uji kandungan pada makanan, yaitu karbohidrat dengan protein. Jadi kosakata bidang ilmu ini sesuai dengan apa yang kalian bahas nanti. Selanjutnya kata serapan. Kata serapan atau kata pungut adalah kata yang diambil dari bahasa daerah atau bahasa asing untuk menambah pembendaraan kata bahasa Indonesia. Contohnya elektronik. Kenapa Pak elektronik ini merupakan kata serapan? Karena elektronik ini diambil dari bahasa Inggris. Elek bukan pakai K, pakai. Mungkin sekian untuk penjelasan di pertemuan hari ini. Akan dilanjut penjelasan di pertemuan selanjutnya. Mungkin video bisa Pak jelaskan. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.